Pernahkah belakangan ini kamu membeli air minum kemasan atau makanan ringan dalam bungkus plastik? Harganya terasa lebih mahal dari biasanya. Atau kamu punya usaha kecil yang pakai kemasan plastik, biaya produksi tiba-tiba membengkak. Pertanyaannya, kenapa sih plastik bisa jadi mahal? Jawabannya ternyata tidak sederhana. Dan menariknya, akar masalahnya bukan di dalam negeri kita, tapi di tempat yang sangat jauh, di sebuah selat sempit di Timur Tengah. Mari kita telusuri. Cerita ini bermula dari konflik geopolitik yang memanas di kawasan Timur Tengah, melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Konflik ini menyebabkan terganggunya jalur pelayaran paling penting di dunia, Selat Hormuz. Kenapa Selat Hormuz penting banget? Karena setiap harinya, sekitar 20 juta barel minyak melewati selat ini. Itu 1/5 dari konsumsi minyak dunia. Akibat konflik, jalur ini terganggu. Kapal-kapal tanker enggan melintas. Perusahaan asuransi pun menolak memberikan perlindungan. Akibatnya, pasokan minyak dan gas dari Timur Tengah ke seluruh dunia tersendat. Lalu apa hubungannya dengan plastik? Plastik itu terbuat dari apa? Sebagian besar plastik dibuat dari nafta, yaitu turunan dari minyak bumi dan gas alam. Nah, ketika pasokan minyak dari Timur Tengah terganggu, harga minyak dunia melonjak, dan nafta sebagai turunannya ikut melambung tinggi. Bayangkan saja, sekitar 22% pasokan petrokimia dunia berasal dari Timur Tengah dan semuanya bergantung pada Selat Hormuz. Ketika jalur ini bermasalah, seluruh rantai pasok plastik global ikut kacau. Data dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (APindo) menyebutkan kenaikan harga plastik di dalam negeri bahkan meningkat lebih dari 100% dalam beberapa kasus. Sementara itu, Indonesia Packaging Federation (IPF) melaporkan kenaikan harga resin plastik minimal 80%, yang berdampak pada kenaikan biaya kemasan hingga 40%. Indonesia sendiri sangat rentan karena sebagian besar bahan baku plastik masih diimpor. Ketua Umum Asosiasi Produsen Plastik Hilir Indonesia (APHINDO) mengungkapkan, industri petrokimia dalam negeri baru bisa memenuhi sekitar 50-60% kebutuhan. Sisanya, 40-50% masih impor dari Timur Tengah dan China. Akibat pasokan tersendat, beberapa pemasok di China, Thailand, dan Vietnam mulai membatasi ekspor karena mereka lebih memprioritaskan kebutuhan dalam negeri. Parahnya, banyak produsen petrokimia di Asia yang sudah mendeklarasikan force majeure atau menurunkan tingkat produksi. Pabrik-pabrik plastik di dalam negeri pun kewalahan. Mereka kesulitan mendapatkan bahan baku. Beberapa bahkan mulai mengurangi produksi. Dan yang paling mengkhawatirkan, mulai ada indikasi pengurangan karyawan atau PHK di sektor ini. Kenaikan harga plastik ini bukan cuma masalah pabrik, dampaknya langsung terasa ke kantong kita semua. Plastik ada di mana-mana. Kemasan makanan dan minuman, kantong belanja, botol, wadah kosmetik, hingga peralatan rumah tangga. Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMI) mengaku sudah mulai khawatir. Pasokan plastik untuk kemasan produk mereka mulai terbatas, sementara harganya sudah naik 30-60%. Buat kita sebagai konsumen, ini artinya harga barang-barang kebutuhan sehari-hari ikut naik. Minyak goreng, mie instan, sabun, air mineral, semuanya berpotensi lebih mahal karena biaya kemasannya membengkak. Yang paling terdampak adalah UMKM. Bagi usaha kecil dengan margin tipis, kenaikan biaya kemasan bisa langsung mengerus keuntungan, bahkan mengancam kelangsungan usaha. Lalu apa yang bisa dilakukan? Jangka pendek, para pengusaha mendesak pemerintah untuk memastikan ketersediaan bahan baku dan energi dengan harga kompetitif, serta memperlancar akses impor. Ada juga usulan untuk menurunkan PPN plastik dari 11% menjadi 8% agar harga di konsumen tidak terlalu tinggi. Jangka panjang, ada dua strategi utama. Pertama, meningkatkan penggunaan plastik daur ulang. Saat ini, banyak produsen mulai menaikkan komposisi plastik daur ulang dari 10-20% menjadi 30-40% untuk menekan biaya produksi.
Kedua, mencari bahan baku alternatif. Pemerintah sedang menjajaki penggunaan rumput laut sebagai substitusi nafta. Beberapa UMKM di Indonesia sudah mulai memproduksi plastik berbasis rumput laut, meski skalanya masih terbatas. Ini peluang besar ke depan. Selain itu, pemerintah juga mendorong investasi di industri petrokimia domestik agar kedepannya Indonesia tidak terlalu bergantung pada impor.